Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Faiza Oli Abdurrahman dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva stress strain dari data hasil pengujian material. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, kurva stress strain ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan atau stres dan regangan atau strain pada suatu material ketika diberikan beban. Nah, dari kurva ini, kita dapat mengetahui berbagai sifat mekanik material seperti batas proporsional, batas elastis, titik maksimum, titik luluh, dan titik putus. Baik, bisa teman-teman mulai di sini dengan membuka Microsoft Excel teman-teman, kemudian pilih buku kerja kosong yang ini. Setelah itu, pilih File, kemudian Open atau buka, kemudian teman-teman telusuri file data mentah hasil pengujian yang masih dalam bentuk txt gitu ya. Nah, jangan lupa untuk ininya tuh di select semua file, jangan hanya semua file Excel tapi semua file. Kemudian setelah teman-teman menemukan file data mentah dalam bentuk txt, teman-teman open aja langsung, kemudian di next. Nah, ini merupakan data mentah dari hasil pengujian yang perlu kita olah terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah spesimen diameter yang ini ke dalam satuan meter. Kenapa? Karena perhitungan tegangan itu nantinya akan menggunakan satuan Pascal yang merupakan satuan sistem internasional. Kita menggunakan rumus spesimen diameter dibagi dengan 1000 untuk mengkonversi dari milimeter ke meter. Jangan lupa untuk dikasih satuannya. Kemudian kita juga perlu mengubah spesimen length-nya. Tujuannya itu agar kita membuat satuan panjangnya itu seragam dengan data panjang yang ini, yang kemudian akan diubah juga ke dalam sentimeter. Kita menggunakan rumus spesimen length dibagi dengan 10. Jangan lupa untuk dikasih satuannya. Nah, setelah itu kita kemudian perlu mengubah length yang ini ke dalam sentimeter juga agar tadi sama dan seragam gitu ya satuan panjangnya. Panjang dalam sentimeter. Nah, dikonversinya itu menggunakan rumus panjang dibagi dengan 10. Kemudian di drag aja ke bawah, maka teman-teman mendapatkan data panjang dalam satuan sentimeter. Nah, setelah mendapatkan length dan spesimen length, maka kita dapat menentukan delta L atau perubahan panjang. Nah, delta L ini itu didapat dari panjang saat diberikan beban kurangi dengan panjang awal spesimen. Nah, penentuan delta L ini itu penting gitu karena menunjukkan seberapa besar spesimen mengalami perubahan panjang selama uji tarik. Kita siapkan dulu untuk delta L itu. Nah, untuk rumusnya itu length yang ini yang dalam satuan sentimeter ya teman-teman, kemudian dikurangi dengan spesimen length dalam satuan sentimeter juga. Kemudian jangan lupa untuk dikunci ya Fn F4. Enter, setelah itu di drag aja ke bawah. Maka teman-teman mendapatkan data delta L-nya. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung luas penampang. Nah, luas penampang ini itu diperlukan karena dalam perhitungan tegangan atau stres, gaya yang diberikan itu harus dibagi dengan luas area di mana tempat gaya tersebut bekerja. Dengan begitu, baru kita bisa mengetahui seberapa besar sih tegangan yang sebenarnya diterima oleh material tersebut. Sini kita kasih space ya teman-teman untuk luas penampang. Nah, untuk luas penampang, karena yang diketahuinya itu adalah luas penampang lingkaran, maka kita menggunakan rumus 1/4 dikali dengan 3,14, kemudian dikali dengan diameter yang ini. Oh ya, jangan lupa untuk dikasih tanda kurung terlebih dahulu. Kenapa 1/4? Karena yang diketahuinya itu adalah diameter ya teman-teman, bukan jari-jari. Kemudian dipangkatkan 2. Enter. Nah,
perkiraan untuk luas penampangnya itu adalah segini. Jangan lupa untuk diberi satuan yaitu meter persegi. Kemudian, setelah mendapatkan data delta L dan spesimen length, kita bisa menghitung strain atau regangan. Di mana strain ini itu menunjukkan berapa besar sih deformasi atau perubahan bentuk yang dialami material akibat beban yang diberikan. Nah, untuk strain itu rumusnya adalah delta L dibagi dengan spesimen length dalam satuan cm. Kemudian jangan lupa untuk dikunci ya, Fn F4. Setelah itu teman-teman bisa drag aja ke bawah dan didapat data strain. Kemudian karena beban dan luas penampang sudah diketahui, maka kita dapat menghitung stresnya juga atau tegangan dalam satuan Pascal. Nah, stres ini itu kita bisa mengetahui, dari stres ini itu kita bisa mengetahui seberapa besar sih tekanan yang diterima oleh material saat pengujian berlangsung. Di sini kita menghitung atau menentukan stres dalam satuan Pascal terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian untuk rumusnya itu adalah load atau beban yang ini dibagi dengan luas penampang. Yang ini. Setelah itu jangan lupa untuk dikunci. Fn F4. Kemudian teman-teman drag aja ke bawah. Nah, karena nilai stres dalam Pascal itu biasanya sangat besar, maka dikonversi lagi ke satuan megapascal atau MPa agar angka yang muncul itu jadi lebih mudah gitu dibaca dan lebih umum digunakan dalam analisis material. Dari itu kita konversi stresnya dalam satuan megapascal. Kita menggunakan rumus stres dalam Pascal, kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 6. Dan di enter. Setelah itu teman-teman drag aja ke bawah dan didapat stres dalam satuan megapascal. Nah, setelah nilai stres dan strain sudah didapat, maka kita bisa langsung membuat grafik untuk menentukan kurva stres strainnya. Nah, untuk membuat kurva stres strain, kita pilih insert atau sisipkan. Kemudian pada bagian bagan kita pilih bagan yang scatter. Setelah itu kita bisa select data atau pilih data, kemudian tambahkan. Kita beri nama serinya kurva stress strain. Kemudian sumbu X-nya kita blok yang strain, data strain sampai ke bawah. Kemudian untuk yang Y-nya kita blok data stress dalam satuan megapascal. Jangan sampai tertukar ya teman-teman. Kemudian oke. Nah, ini merupakan kurva stress strain dari data yang sudah kita olah gitu. Nah, dari grafik ini kita bisa mencari bagian yang masih berbentuk garis lurus atau linear. Kenapa? Bagian itu tuh penting karena menunjukkan daerah elastis material dan dari situ juga kita bisa menghitung modulus Young yang mana menggambarkan kekuatan dari material tersebut. Di sini kita bisa lihat dan perkirakan bahwa bagian yang linearnya itu adalah antara 0 sampai 10, bisa sampai 20 juga, tapi pada 20 itu sudah terjadi belokan gitu ya. Maka kita bisa perkirakan bahwa garis lurus atau garis linearnya itu dari 0 sampai 10. Maka dari itu kita bisa membuat kurva linear. Caranya sama. Di insert pada bagian bagan, pilihnya yang ini. Kemudian select data. Tambah. Untuk nama serinya yaitu grafik linear. Untuk X-nya, kita perkirakan nilai strain sampai 10. Karena tadi kita memperkirakan untuk garis linearnya itu 0 sampai 10 ya teman-teman. Di sini, kelewat. Nah, sekitar segini. Kemudian untuk yang Y-nya juga,
yaitu stres dalam satuan megapascal dari 0 sampai 10. Kita klik OK. Nah, ini merupakan garis lurus atau linear dari yang sudah diperkirakan ya teman-teman. Kemudian bisa kita tambahkan nilai regresinya, menambahkan trendline di sini. Nah, kemudian kita tampilkan persamaan pada bagan dan juga tampilkan nilai R kuadrat pada bagan. Nah, di sini kita mendapatkan nilai regresinya.